Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, pendidikan sejatinya dapat berfungsi sebagai katalis yang mampu mengubah sebuah bangsa dari yang kurang mampu dan secara bertahap menjadi semakin produktif jika dirancang dan dilaksanakan dalam kerangka penguatan lifelong learning capacity. Ini telah dibuktikan setidaknya oleh Vietnam setelah mengejar Indonesia dalam HDI tahun 2006, juga mampu mengejar Singapura dalam penguasaan literasi PISA. Bagi Vietnam, meningkatnya skor anak-anak dalam literasi dan numerasi, mereka anggap sebagai kekuatan real mutu pendidikannya untuk memacu produktivitas ekonomi di negara ini. Dalam konsep pendidikan sebagai katalis untuk perubahan atau catalyst for change, menurut Patrick Schlesinger, pendidikan dapat memberikan dampak terhadap perubahan jika mampu menghasilkan manusia yang mampu belajar sepanjang hayat. Jika pendidikan tidak mampu menghasilkan manusia-manusia pembelajar sepanjang hayat, menurut pendapatnya dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas akan berhasil jika arah reformasi pendidikan ke depan dapat membentuk lulusan sebagai lifelong learners. Untuk menyiapkan lulusan menjadi pembelajar sepanjang hayat, perlu melakukan reformasi kurikulum dan pembelajaran dari yang sepenuhnya rote learning yang berbentuk transmisi pengetahuan kognitif tingkat rendah menjadi proses pembelajaran yang mampu mengembangkan literasi dan numerasi dasar seperti membaca, menulis, menyimak, menutur, dan berhitung. Selanjutnya, kecakapan terpakai atau applied skills. Kemudian kecakapan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan inovatif hingga kompetensi tertinggi yaitu karakter. Dalam konteks reformasi pembelajaran melalui dukungan skema penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan selama sekira 10 tahun terakhir ini, saya berhasil mengembangkan model proyek belajar karakter. Proyek belajar karakter adalah pembelajaran proyek yang muatan substansi atau ide untuk memecahkan masalah dengan menggunakan pendekatan saintifik. Sebagai model dipilih substansi atau ide generik, yakni berbagai persoalan yang penanganannya memerlukan kebijakan publik atau public policy. Misi dari model ini adalah mendidik para siswa agar mampu menganalisis berbagai alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Kemudian dengan kapasitasnya sebagai warga negara muda atau young citizen, mencoba memberi masukan terhadap kebijakan publik di lingkungannya. Hasil yang diharapkan adalah kualitas warga negara muda yang berkarakter sebagai pembelajar otentik. Model proyek belajar karakter memiliki karakteristik substantif dan psikopedagogis sebagai berikut. Yang pertama, bergerak dalam konteks pemecahan masalah secara saintifik yang berfungsi sebagai wahana interaksi warga negara dengan negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang cerdas dan baik atau smart and good citizen. Yang kedua, menerapkan model portfolio based learning dan portfolio based assessment yang dirancang dalam desain pembelajaran yang memadukan secara sinergis model-model problem solving, social inquiry, social involvement, cooperative learning, simulated hearing, deep dialogue and critical thinking, value clarification, dan democratic teaching. Ketiga, kerangka operasional pedagogis dasar yang digunakan adalah modifikasi langkah pembelajaran saintifik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah.
Yang kedua, memilih masalah untuk kajian kelas. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi. Yang keempat, mengembangkan portfolio kelas. Yang kelima, menyajikan portofolio kelas atau showcase. Dan yang keenam, merefleksi pengalaman belajar. Para penonton yang budiman, pada video ini kami menyajikan kegiatan showcase dari kelas pelatihan proyek belajar karakter yang diikuti sejumlah dosen dan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dan para guru dari SMP Negeri 12 Bandung, SMP Negeri 30 Bandung, dan SMP Plus Asalam Bandung. Masalah yang dikaji oleh kelas pelatihan proyek belajar karakter ada dua. Yang pertama, yang dikaji oleh kelas Nakula adalah masalah learning loss. Dan yang kedua, yang dikaji oleh kelas Sadewa adalah bullying. Selamat menyaksikan, semoga memberikan inspirasi untuk perbaikan proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung pada Showcase Proyek Belajar Karakter Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021. Yang kami hormati Dewan Juri Profesor Dasim Budimansa dan Bapak Wawan Gunawan PhD, yang kami banggakan peserta pelatihan proyek belajar karakter Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021 dan hadirin sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini, Kamis 30 September 2021, kita semua dapat hadir di Ballroom Travel Hotel Kota Bandung untuk menyaksikan proyek belajar karakter oleh peserta pelatihan proyek belajar karakter Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021. Showcase proyek belajar karakter ini akan menampilkan dua kelas yang akan membahas permasalahan mengenai learning loss dan bullying. Setiap kelas akan menampilkan 4 topik pembahasan, mulai dari kelompok portofolio 1 mengenai menjelaskan masalah, kelompok portofolio 2 mengkaji kebijakan-kebijakan alternatif untuk menangani masalah, kelompok portofolio 3 mengenai mengusulkan kebijakan alternatif untuk menangani masalah, dan kelompok portofolio 4 mengenai mengembangkan rencana kerja. Sebelum kita mulai showcase hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan Dewan Juri yang akan berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Dewan Juri yang pertama adalah Profesor Dr. Dasim Budimansa MSI, merupakan profesor dalam bidang sosiologi kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia, latar belakang pendidikan sarjana S1 bidang pendidikan kewarganegaraan IKIP Bandung 1987, Magister S2 bidang sosiologi dan antropologi Universitas Padjadjaran 1994, Doktor bidang sosiologi di Universitas Padjadjaran tahun 2001, dan program non-degree di Australian Leadership Award Fellowship on Inclusive Education, Flinders University, Australia, Advanced Study and Training Program on Pedagogy and Chinese Teaching Materials, Beijing Language and Culture University, China, dan Australia Awards Fellowship on Quality Assurance in Higher Education, Flinders University, Australia. Kemudian Dewan Juri kita yang kedua ada Bapak Wawan Gunawan, PhD, yang merupakan dosen dari program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau juga merupakan lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia tahun 1997, kemudian di University of Queensland 2002, dan juga lulusan dari University of Massachusetts 2014. Adapun mata kuliah yang diampu oleh beliau yaitu English Grammar dan Systemic Functional Linguistics. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Dewan Juri kita. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dewan Juri atas waktunya untuk dapat berpartisipasi pada showcase proyek belajar karakter ini.
Kami harapkan kepada Dewan Juri untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun tanggapan atas hasil pemaparan kelas mengenai permasalahan yang dianalisis. Selanjutnya, kami informasikan kepada kelas. Pertama, setiap juru bicara kelompok portofolio diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil analisisnya kurang lebih dalam waktu 4 menit. Kemudian, Dewan Juri dapat memberikan pertanyaan ataupun tanggapannya kepada kelompok penyaji dengan waktu diskusi selama 6 menit. Di akhir pemaparan, berikanlah yel-yel terbaik dari setiap kelompok portofolio. Setelah itu, barulah dilanjutkan dengan pemaparan kelompok portofolio selanjutnya. Bisa dipahami semua Bapak Ibu? Semangat untuk memulai showcase kita hari ini? Ya, mari kita mulai showcase proyek belajar karakter Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021. Kelas pertama yang akan memaparkan hasil analisisnya adalah kelas Nakula yang akan membahas permasalahan mengenai learning loss. Sudah siap kelas Nakula? Kami undang kelompok portofolio 1 mengenai menjelaskan masalah untuk dapat maju ke tempat showcase yang sudah tersedia. Nakula. Siapa? Iya. Bangpak daling pang padu bangpak. Maju. Bangpak daling pang padu bangpak. Bangpak daling Ya, kami berikan kesempatan kepada kelompok portofolio 1 untuk memberikan penghormatan kepada hadirin sekalian. Sampurasun. Kami persilakan kepada kelompok untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mina Holila, dosen Prodi Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rizky dari SMP Negeri 12 Bandung. Perkenalkan, nama saya Yusopandi dari Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Nama saya Deden Samsulamri dari SMP Asalam Bandung. Nama saya Anissa Nifadia dari SMP Negeri 30 Bandung. Oke, nama saya Ade Joana dari SMP Negeri 30 Bandung. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Kami persilakan kepada kelompok 1 untuk dapat memposisikan dirinya masing-masing. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh juru bicara kelompok portofolio 1, Ibu Mina Holila, sebagai dosen pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Kami persilakan. Terima kasih, MC. Baik. Sampurasun. Sampai. Kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu jawab pagi ya. Oke. Selamat pagi. Pagi. Rasanya kurang kencang. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, Dewan Juri yang saya hormati, Bapak dan Ibu yang saya cintai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mewakili tim 1 dari kelas Nakula akan memaparkan tentang fenomena yang kami angkat, yaitu learning loss. Khususnya kami akan memaparkan tentang identifikasi masalah yang sudah kami lakukan terkait bagaimana learning loss ini menjadi sebuah persoalan sebagai bagian dari efek domino pandemi COVID-19 dalam pembelajaran. Baik, menurut The Education and Development Forum tahun 2020 bahwa learning loss ini diartikan sebagai sebuah proses kemunduran dalam akademik siswa, di mana siswa kehilangan kesempatan belajar dan pengalaman belajar. Dan hal ini menjadi satu persoalan yang cukup serius ketika kita melihat bahwa proses kemunduran belajar ini menjadi satu hal yang memang harus menjadi perhatian kita semua. Ini menjadi suatu persoalan yang sangat serius dan berdampak pada seluruh dunia. Berdasarkan hasil survei dari Bank Dunia tahun 2020 terhadap 20% siswa terkaya dan 20% siswa termiskin,
didapatkan hasil kemampuan belajar mereka mengalami kesenjangan yang cukup signifikan, di mana siswa terkaya dan siswa termiskin ini mengalami penurunan kemampuan belajar kurang lebih setara dari 4 bulan penutupan pembelajaran itu setara dengan kemunduran kemampuan membaca 1,4 tahun. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Inovasi Pembelajaran Aksi Indonesia menunjukkan dari 1.000 responden peserta didik, hanya 28% peserta didik yang memperoleh pengalaman pembelajaran daring yang efektif. Artinya ini menjadi persoalan yang sangat serius dan memerlukan kebijakan yang serius pula, begitu. Partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa mereka sudah resah dengan kondisi ini. Apakah kapan pandemi ini berakhir dan bagaimana nasib anak-anak kami kalau pandemi ini terus terjadi, dan kekhawatiran hal lainnya termasuk diantaranya adalah learning loss itu sendiri. Sementara ternyata di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur tentang pembelajaran daring dan mengakibatkan adanya learning loss ini sendiri. Nah, oleh karena itu, gitu ya, karena belum ada undang-undang ini ya, sementara masyarakat pun kemudian resah. Masyarakat, di kalangan masyarakat itu sendiri terjadi pro dan kontra. Mereka sebagian besar khawatir. Baik, pro dan kontra antara melanjutkan pembelajaran daring ataukah tatap muka. Ini harus diperhatikan betul oleh stakeholder kebijakan, dimulai dari presiden, kementerian, kemudian kepala daerah, dewan pendidikan, dan stakeholder lainnya. Nah, berikutnya silakan. Pandemi COVID-19 membawa dampak domino. Kita lihat bahwa tahun 2020, di sini tahun 2020 pandemi COVID mengakibatkan pola pembelajaran di mana 8 bulan pembelajaran ditutup. Sekolah ditutup selama 8 bulan. Kemudian tahun 2021 diluncurkan berbagai macam kebijakan untuk pembelajaran, baik dari mulai daring, hybrid learning, kemudian juga PTM, pembelajaran tatap muka terbatas. Dan tahun 2045 kita diperkirakan akan mengalami bonus demografi. Apakah ini akan menjadi sebuah berkah ataukah menjadi sebuah bencana jika kita hanya diam saja? Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah Terima untuk kasih. kelompok portofolio 1. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapannya. Tadi dengan sangat baik. Ada pertanyaan. Yang pertama, ini pertanyaan silakan dijawab oleh anggota kelompok ya. Pertanyaan pertama, apakah memang benar bahwa persoalan ini merupakan tanggung jawab pemerintah ya? Bukankah juga segenap komponen bangsa bisa juga turut menangani masalah ini? Bagaimana sebetulnya persoalan ini bisa dipecahkan ya? Bahwa tanggung jawab itu apakah benar di pemerintah dan masyarakat kita juga perlu berkontribusi untuk menangani itu. Silakan, bagaimana tanggapan Anda? Kami persilakan kepada anggota kelompok untuk menjawab pertanyaan. Mohon izin untuk menjawab. Dewan Juri yang saya hormati dan juga seluruh hadirin yang sama-sama hadir di tempat ini. Sebuah fenomena ataupun sebuah kejadian memang membutuhkan sebuah penuntasan atau yang disebut dengan membutuhkan sebuah solusi. Nah, untuk memecahkan solusi ini butuh sebuah payung yang sehingga bisa menguatkan. Memang learning loss ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Tadi sudah ditampilkan di depan, di situ presiden ada, di situ lembaga-lembaga juga ada, semuanya, hampir semuanya. Tetapi kami membutuhkan sebuah payung hukum yang kemudian bisa menjadikan legitimasi kita, bisa menjadikan kita lebih kuat untuk menangani masalah ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi pemerintah dominan itu dalam rangka melahirkan satu kebijakan payung hukum bagaimana sebetulnya mencegah learning loss ya. Pertanyaan kedua, tadi disebutkan oleh juru bicara bahwa ternyata masalah ini sangat serius dan persebarannya meliputi seluruh dunia ya, seluruh dunia. Coba seberapa serius sebetulnya dan seberapa luas persebarannya khusus di Indonesia ya, dibandingkan dengan misalnya di negara-negara lain ya. Apakah memang negara dari kelompok utara misalnya negara kaya atau dari negara-negara lain yang semisal kita negara berkembang gitu. Gimana apabila kita lihat perbandingan ya keseriusan dan keluasan penyebarannya itu bagaimana menurut hasil telaahan dari kelompok portofolio 1? Ya, izin menjawab Dewan Juri yang terhormat. Terkait dengan penyebaran ini apakah sangat serius di Indonesia? Sangat serius, terutama
ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19. Di Indonesia sendiri itu mengalami peningkatan COVID yang sangat tinggi. Nah, dari COVID ini itu berkorelasi dengan penutupan sekolah. Ketika penutupan sekolah terjadi, maka learning loss itu terjadi pula. Dan juga ada faktor lainnya, yaitu tingkat perekonomian di Indonesia sendiri yang berpengaruh terhadap, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa ada kesenjangan antara masyarakat menengah ke bawah dan juga masyarakat yang kaya. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi sangat serius ya, ternyata persebarannya juga sangat masif di negara kita. Nah, tadi juga dikemukakan oleh juru bicara ada pro kontra. Pro kontra itu ya di satu pihak memang misalnya orang tua juga sudah merasa kewalahan terutama di sekolah dasar terhadap belajar di rumah itu, kebijakan belajar dari rumah. Tetapi juga ada kekhawatiran apabila anak-anak tetap masuk tatap muka. Itu pro kontra itu seberapa menjadi persoalan bagi kita? Apakah memang benar-benar pro kontra itu masih tetap berlangsung sampai sekarang, atau memang kebijakan pemerintah sekarang sudah melakukan pelajaran tatap muka terbatas begitu? Apakah memang bisa diredam oleh kebijakan itu atau bagaimana? Izin menjawab, Prof. Berdasarkan data yang sudah kami kumpulkan berdasarkan wawancara, bahwa memang kekhawatiran ini sangat penting, sangat serius gitu, apalagi dari orang tua siswa, Prof. Bahwa mereka mengkhawatirkan dampak yang serius karena ada beberapa hal, yaitu kekhawatiran tidak bisa mendampingi putra-putrinya secara langsung di rumah, dan selain pendampingan yaitu mestinya ada COVID ini. Jadi kekhawatiran dalam melaksanakan PTM langsung juga ada, tapi setelah ada kebijakan-kebijakan hybrid learning ini mulai meredam, Prof. Ya. Apakah pro kontra itu juga sebetulnya dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat dan negara? Misalnya kan dalam konteks pembelajaran di era pandemik itu memang diperlukan infrastruktur misalnya ya, diperlukan culture yang sudah terbiasa belajar mandiri atau gimana coba? 1 menit terakhir. Oke, terima kasih, izin menjawab. Untuk sarana dan prasarana memang sangat dibutuhkan sekali karena ini sangat mempengaruhi sekali terjadinya learning loss ini, karena untuk untuk masyarakat yang menengah ke bawah memang itu sangat amat terkendala dari handphone yang memang tidak ada, kemudian dari sumber informasi yang mungkin sulit didapat dibandingkan masyarakat yang menengah ke atas. Kalau culture bagaimana? Tradisi di kita kan kebiasaan belajar yang mandiri itu ya masih belum established gitu ya dibandingkan dengan negara lain, di mana misalnya negara lain tuh distance learning sudah demikian masif macam-macam. Apakah unsur kebiasaan kita yang masih belum mandiri dalam belajar juga berpengaruh itu ya? Ya, karena untuk dalam survei juga untuk tingkat membaca pun Indonesia ada di urutan 100 sekian, dan itu sangat mempengaruhi untuk self learningnya. Ya, cukup. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio 1. Silakan untuk kelompok portofolio 1 sebelum meninggalkan tempat showcase untuk menampilkan yel-yel yang telah disiapkan. Pula bangpak doling pong badu bangpak blakpuk blakpuk nakula. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio 1 yang telah memaparkan hasil analisisnya. Ya, silakan untuk kembali ke tempatnya. Mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Ada kelompok portofolio 2. Kami undang kepada kelompok portofolio 2 mengenai mengkaji kebijakan alternatif menangani masalah. Silakan untuk dapat maju ke stage showcase yang ada di depan ini. Siapkan kendaraannya, kita akan pergi. Siap? Ya. Maju. Aduh, kempes doy aing euy. Kompak.
Maju. Aduh, PSD wae aing. Kompak. Kepada kelompok portofolio 2 untuk dapat memberikan penghormatan kepada seluruh hadirin di ruangan ini. Pada Dewan Juri hormat, gerak. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada kelompok untuk dapat memperkenalkan diri. Nama saya Dri Supriyadi dari SMP 30 Bandung. Sebelah kiri saya, ini. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Akbil YR dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, saya Gina Nurisani, mahasiswi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Mohon izin memperkenalkan diri, saya nama Haryadi, guru mapel IPS dari SMP 12 Bandung. Nama saya Astrid Sutriani Tria dari SMP Negeri 30 Bandung. Saya Maulana Hamsyah dari Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Kami persilakan kelompok 2 untuk menempati posisinya masing-masing. Kami persilakan kepada Gina Nur Ihsani, mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan selaku juru bicara kelompok portofolio 2 untuk menyampaikan hasil analisisnya. Kami persilakan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bu Nisrin atas kesempatannya. Baik, sebelumnya yang terhormat Bapak Prof. Dr. Dasim Budimansyah dan Bapak Wawan Gunawan. Di sini kelompok 2 akan mengkaji kebijakan alternatif. Jadi setelah tadi kelompok 1 memaparkan seberapa pentingnya masalah learning loss pandemic ini, kita mengkaji sebenarnya kebijakan apa yang sudah dikeluarkan pemerintah dan kita menganalisis sudahkah kebijakan pemerintah itu baik, kita menganalisis keuntungan dan kekurangannya. Baik, kita menyoroti 2 kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang pertama, ada SKB 4 Menteri. Bisa dilihat, ini SKB 4 Menteri keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. SKB 4 Menteri ini menjelaskan tentang penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari SKB 4 Menteri ini sudah menjelaskan secara teknis bagaimana pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi. Karena di SKB 4 Menteri ini sudah dijelaskan bahwa pembelajaran di masa pandemi dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Yang kedua adalah PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Dan di poin kedua dari SKB 4 Menteri ini dijelaskan bahwa orang tua atau wali diperbolehkan memilih anaknya untuk memilih PTMT atau PJJ. Nah, lalu kelebihan yang kedua, adanya rincian langkah-langkah yang harus dilakukan dalam setiap jenjang pembelajaran. Jadi dalam SKB 4 Menteri ini sudah dirincikan langkah-langkah apa saja, seperti misalkan untuk yang ingin menjalankan PTMT terbatas maka harus vaksin terlebih dahulu dan lain sebagainya. Jadi sudah rinci di dalam SKB 4 Menteri ini. Lalu apa kekurangannya? Yang pertama, kami mendapatkan informasi bahwa ada beberapa sekolah yang belum siap untuk pembelajaran tatap muka. Lalu belum efektifnya untuk sekolah di daerah terpencil. Dan yang ketiga, dalam pengimplementasian PJJ ini kurang adanya pengawasan pada sekolah tertentu. Baik, boleh ke kebijakan yang kedua. Nah, kebijakan kedua yang kami sorot yaitu Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah paket kuota data internet tahun 2021. Jadi ini adalah kebijakan tentang pemerintah memberikan kuota data untuk pendidik maupun para pendidik atau peserta didiknya. Nah, lalu apa kelebihan dari kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah? Yang pertama, tentunya membantu siswa dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh di tengah krisis karena COVID-19, karena ada beberapa siswa atau keluarga yang kekurangan dana atau kesulitan ekonomi. Maka kebijakan bantuan kuota ini sangat membantu. Lalu operator seluler mengembalikan biaya bantuan paket kuota yang tidak dipakai atau nol baik ke kas negara. Jadi jika ada peserta didik atau pendidik yang tidak menggunakan kuota yang sudah diberikan, maka uangnya akan dikembalikan ke kas negara, artinya tidak akan menimbulkan kerugian.
Yang kekurangan yang kedua, sayangnya kuota bantuan ini kurang tepat sasaran. Lalu yang kedua, tidak semua provider memiliki sinyal yang baik di setiap daerahnya. Ada yang memakai Telkomsel tetapi akhirnya tidak memiliki sinyal, jadi kuotanya terbuang sia-sia. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada presentasi grafis kebijakan. Ini pembelajaran tatap muka, salah satu implementasi SKB. Dan ini yang kedua. Yang kedua ini merupakan peresmian bantuan kuota data internet di YouTube, di launching saat kuota data itu diberikan. Lalu yang ketiga itu pembelajaran jarak jauh. Yang boleh langsung lanjut yang terakhir ke sumber informasi. Baik, ini sumber-sumber informasi yang sudah kami cari. Bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian bahwa kami mencari informasi-informasi itu untuk mengumpulkan data yang sudah kami presentasikan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Hendra untuk kelompok 2. Selanjutnya kami persilakan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan pertanyaannya. Kelompok Nakula menarik itunya gaya ban kempes, jadi seperti mau mengajukan itu ya, mau memperkuat sinyal katanya. Saya fokus pada kajian kebijakan. Pertanyaan saya yang pertama yang umum adalah apakah kebijakan yang dianalisis itu antara kebijakan 1, 2, 3 ada irisan, overlapping, atau mungkin tidak efisien? Silakan. Kami persilakan kepada anggota untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Pak. Sebetulnya kebijakan Pak Menteri ini bergulir dari kebijakan yang tidak populer sebetulnya. Itu dari nomor 22 tahun 2017 tentang adanya PJJ yang dikeluarkan oleh BMPT tentang PJJ itu. Akan tapi itu banyak yang menolak karena itu tidak sah. Contohnya dulu ada pendidikan jarak jauh seperti UT, itu pernah ditolak gitu. Pernah ditolak. Jadi ijazah pun udah diakui dengan PJJ ini. Akan tetapi setelah munculnya, jadi kejadian PJJ ini bukan pandemi sebetulnya. 2017 sudah ada PJJ itu, cuma ditolak. Karena itu tidak efektif lah rasanya. Nah, karena itu datangnya pandemi, muncul lagi undang-undang ini. Nah, setelah ada undang-undang ini, bagaimana penjabarannya? Maka muncullah SK 4 Menteri ini, yaitu penyelenggaraan pendidikan di zaman pandemi seperti itu, Pak. Gitu. Sebenarnya tidak ada bertolak belakang, masing-masing punya kebaikan dan punya keburukan yang disebutkan tadi. Gitu, Pak. Makasih, Pak. Ya, baik, terima kasih. Tidak bertolak belakang. Yang saya tanyakan lagi satu hal, yaitu bahwa misalnya satu kebijakan sudah disampaikan di kebijakan 1, disampaikan lagi di kebijakan 2, disampaikan lagi di kebijakan 3, atau saling mendukung. Karena satu kebijakan ini kan membahas targetnya satu, yaitu pembelajaran atau siswa. Targetnya untuk siswa, untuk keberlangsungan pembelajaran. Ya, sebetulnya salah satunya adalah saling mendukung. Saling mendukung, oke. Nah, itu tradisi kita. Jadi keluar kebijakan belum tuntas, sempurnakan. Yang terakhirnya nggak sempurna ujung-ujungnya. Nah, apakah itu saling mendukung atau tidak? Sebetulnya pertama saling mendukung. Contoh gini, Pak, kenapa ketika Mendikbud mengatakan bahwa sekarang silakan sekolah tetap muka dilaksanakan tanpa vaksin, Pak. Tanpa vaksin, tapi muncul kebijakan daerah. Gubernur mengatakan bahwa sekolah tetap muka, anak-anak harus divaksin. Tapi kenyataannya apa? Ketika tatap muka, ada yang mau vaksin juga pada masuk. Gitu. Jadi satu sisi mungkin ada juga baiknya, juga ada pertentangan seperti itu. Nah, berdasarkan kajian Bapak Ibu, kebijakan yang misalnya yang interupsi gitu dalam hal ini, seperti yang dijelaskan oleh Bapak, bahwa kebijakan sudah ada, tapi dianalisis ada lagi kebijakan baru. Seperti kebijakan yang satu itu menginterupsi kebijakan sebelumnya. Jadi ada gaya interrupting policy, itu gaya kebijakan yang berinterupsi. Sebenarnya ini kalau dianalisis kesalahan siapa? Bisa dibantu dijawab oleh keunggulan anggota siapa? Kesalahan atau keunggulan? Oke, terima kasih Dewan Juri. Kalau kita lihat dari kebijaksanaan ini, mungkin kenapa ada kejadian demikian? Karena mungkin tidak ada koordinasi dari pusat ke daerah. Tapi kadang-kadang juga pemerintah daerah mengambil keputusan semaunya gitu, tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat. Mungkin itu yang kami dapat jawab. Terima kasih. Sebenarnya kebijakan itu seharusnya dibuat seperti apa? Kalau memang kebijakan itu kurang koordinasi, apakah bottom up atau top down? Oke, terima kasih.
harusnya misalnya dibuat itu karena kita pemerintahnya sentralisasi Pak. Jadi dari pemerintah pusat itu nanti turunannya ke daerah harus tetap acuannya ke pusat. Jadi jangan ngambil kebijaksanaan masing-masing daerah, sehingga kebijaksanaannya kadang-kadang bersifat rancu di pusat A, di daerah B, jadi B. Jadi tetap acuannya ke pemerintah pusat. Terima kasih. Terima kasih. Kalau melihat masalah yang dikemukakan oleh kelompok 1, itu salah satu faktor yang menyebabkan learning loss itu adalah kesenjangan antara masyarakat menengah atau kelas sosial dalam masyarakat. Kesenjangan itu seperti tadi, tapi pada kelompok 2 ini menunjukkan bahwa sebenarnya sentralisasi dan desentralisasi menjadi isu. Nah, kalau kebijakan itu dari pusat, betapa besar kajian yang harus dilakukan melihat kesenjangan masyarakat itu, karena tidak desentralisasi, terlalu luas gitu. Apakah itu menjadi faktor penentu atau faktor yang menjelaskan kenapa kebijakan ini tidak efisien, tidak efektif? Ya, 1 menit terakhir. Ya, tentu saja itu menjadi faktor yang sangat besar ya Pak ya, kesenjangan sosial, di mana ketika siswa miskin pada saat pembelajaran PJJ pasti dia akan merasa kesulitan. Apalagi sekarang kebijakannya PJJ menggunakan kuota yang besar ya Pak ya. Bagi siswa yang memiliki keberuntungan pasti itu akan bisa lebih lancar daripada siswa yang berkekurangan dan gitu Pak. Oke, baik. Jadi kebijakan intinya adalah bahwa pertanyaan terakhir adalah ketika mengkaji kebijakan alternatif, keunggulan utama apa dan kekurangan utama apa yang paling menonjol, yang paling utama hasil dari analisis kebijakan ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok kami, untuk keuntungan dari adanya PJJ ini terlaksananya pendidikan tanpa tatap muka dan tidak memandang nggak ada batas gitu. Meskipun terbatas hanya layar, tetapi mudah-mudahan pesan yang disampaikan bisa dilakukan itu. Dan untuk kekurangannya, tidak semua tempat di Indonesia, terutama di daerah pedalaman, itu mendapatkan jaringan. Jangankan kuota gitu, untuk jaringan pun belum tentu ada. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memaparkan hasil analisisnya. Kami berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan yel-yelnya sebelum kembali ke tempat. Humbala hey ho, humbala hey ayo, humbala hey ya, oh kelompok 2, kelompok 2 juara. Ya, silakan kepada kelompok 2 untuk bisa kembali ke tempat. Biasa, masih semangat Bapak Ibu semuanya? Ya, sudah setengah jalan untuk kelas 6 pula memaparkan hasil kajiannya. Kita lanjutkan kepada pemaparan kelompok portofolio selanjutnya, yaitu kelompok portofolio 3. Kami undang kelompok portofolio 3 mengenai mengusulkan kebijakan alternatif untuk menangani masalah untuk dapat maju ke depan stage yang telah tersedia. Kelompok paling keren ada di kampung juga. Memang si paling bisa. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio 3. Kami berikan kesempatan untuk dapat memberikan penghormatan kepada seluruh hadirin. Selanjutnya, silakan kepada kelompok portofolio untuk dapat memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Pipi Karmila, guru mata pelajaran PPKN dari SMP Negeri 12 Kota Bandung. Ya izin, saya Fadli Apriatna dari mahasiswa PJKR FPK UPI. Baik, nama saya Salsabila selaku mahasiswi pendidikan sosiologi UPI. Saya Yusuf Malik dari SMP 30. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bitria Supriyaningsih, dosen pendidikan kewarganegaraan UPI Bandung. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alvin Asafatinanda Aditya dari Pendidikan Seni Musik Universitas Pendidikan Indonesia. Iya, berikan tepuk tangan kepada kelompok protokol 3. Kami persilakan untuk setiap anggotanya menempati posisi masing-masing. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada juru bicara kelompok portofolio 3, yaitu Ibu Pipi Kamila, Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMPN 12 Kota Bandung, untuk menjelaskan hasil analisisnya. Baik, Ibu, Bapak yang saya hormati, Dewan Juri yang saya hormati, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan mengenai usulan kebijakan alternatif untuk menangani masalah lost learning yang menjadi bahan kajian dari kelompok Nakula. Baik, penjelasan dan justifikasi tertulis atas kebijakan yang diusulkan. Kebijakan yang diusulkan dari kelompok kami adalah kebijakan pendukung dari SKB 4 Menteri yang tadi sudah dibahas oleh kelompok 2. Hal ini merupakan suplemen penguat dari proses pembelajaran PJJ yang sudah berlangsung sampai dengan saat ini. Kebijakan yang diusulkan ini dinamai program Learning by Daily Life, di mana program ini diadopsi dari program belajar berbasis kehidupan yang diyakini akan mengatasi masalah karena mengintegrasikan kehidupan sehari-hari dengan bekerja dan belajar di ruang apapun, di situasi manapun, dan di saat apapun. Jadi kami mengadopsi ini bukan hanya dari pembelajaran berbasis keseharian, tetapi juga merupakan implementasi dari gagasan besar Ki Hajar Dewantara, di mana setiap rumah adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Jadi daily life ini, learning by daily life, belajar dengan keseharian gitu. Dia belajar, siswa belajar melakukan kegiatan sehari-hari dan mengambil makna besar dengan apa yang dia lakukan. Bukan hanya pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, tetapi pembelajaran yang dia lakukan itu dia dapatkan dengan tindakan yang dia lakukan sehari-hari. Nah, keuntungannya meningkatkan kecakapan dalam menyelesaikan tantangan hidup dan mengembangkan potensi siswa. Siswa diberikan kebebasan melakukan tindakan sehari-hari dari mulai hal terkecil, dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, sampai saatnya dia mendapatkan makna terbesar dari apa yang dia lakukan. Nah, kerugiannya ini memerlukan kontrol lebih dari 3 unsur pendidikan. Kalau kita ingat 3 unsur pendidikan itu adalah sekolah, rumah, dan masyarakat, karena ini merupakan daily life, learning by daily life, yang menjadi kontrol terbesar adalah diri siswa sendiri. Oleh karena itu, dalam hal ini kontrol dari 3 unsur, karena kita melibatkan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, maka sekolah, orang tua, dan siswa itu sendiri harus mempunyai kontrol yang kuat untuk melakukan program learning by daily life ini. Nah, kebijakan ini tentunya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena merupakan alternatif kebijakan atau suplemen penguat dari kebijakan SKB 4 Menteri yang tadi sudah dipilih oleh kelompok 2 di Nakula. Kenapa demikian? PTMT sudah dilakukan, tidak ada lagi miss, karena siswa dengan guru sudah bertemu, interaksinya sudah lekat, maka yang harus kita perbaiki adalah bagaimana pembelajaran siswa di sekolah itu tidak jenuh. Begitu. Kemudian kita lihat format landasan konstitusional dari kebijakan ini, maka pemerintah tidak diperkenankan melakukan perbuatan melanggar hak asasi. Tentunya ini tidak melanggar, karena kita memberikan kebebasan dan memberikan pemenuhan hak belajar kepada siswa bukan hanya di sekolah, tetapi juga di rumah. Kemudian pemerintah tidak diperkenankan dengan tidak adil dan tidak jujur dan tidak membatasi hak seseorang mengemukakan pendapat. Tentunya ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor dirinya lebih banyak lagi di rumah. Kemudian tidak mencabut hak kebebasan ketika di rumah.
kita membebaskan dia mengeksplor apapun yang dia ingin pelajari. Kemudian kegiatan ini tentunya rasional untuk dilakukan, karena siswa sudah jenuh dengan materi pembelajaran yang selalu ada, tetapi kita memberikan kebebasan dia untuk belajar kehidupan sehari-hari yang betul-betul akan menjamin kehidupan dia di masa yang akan datang. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan tanggapannya. Ya, ini merupakan suplemen ya, kebijakan publik kelas ini learning by daily life program, suplemen dari kebijakan yang SKB 4 Menteri, kemudian ada edaran dari Sekjen Kementerian begitu ya. Coba sebetulnya apa keuntungan dan kerugiannya kalau ada dari program ini, walaupun memang ini secara filosofis program ini merupakan pengejawantahan dari paham dan pandangan Bapak Pendidikan Nasional kita. Apa keuntungannya dan kalaupun ada apa kerugiannya? Terima kasih untuk pertanyaannya, Prof. Saya izin menjawab. Jadi program Learning by Daily Life ini kebetulan kita adaptasi juga dari pembelajaran berbasis kehidupan yang juga memang diterapkan di Jepang ya, Prof ya. Jadi di sini sebetulnya banyak memiliki keuntungan. Salah satunya adalah meningkatkan kecakapan dan menyelesaikan tantangan hidup yang mengembangkan potensi siswa. Di lain itu juga kita pahami betul ketika PJJ ini terus berlangsung, karakter anak-anak ini menurun, Prof. Jadi karakter kerjasamanya menurun, karakter kreativitasnya menurun. Maka dari itu kami membuat program Learning by Daily Life yang diharapkan nanti bisa meningkatkan karakter anak bukan hanya dalam masalah pembelajaran. Seperti kalau misalnya kita belajar, kita kan sulit untuk dipaksa, Prof. Tapi mungkin ketika kita belajar di rumah, misalnya kita untuk meningkatkan literasi, kita bisa dalam satu waktu membebaskan anak untuk membaca apapun yang dia suka, baik fiksi atau non fiksi, supaya meningkatkan literasi tersebut. Atau mungkin karakter untuk bisa membantu orang tua dengan mulai dari dia membereskan kasurnya atau apa segala dan lain sebagainya. Sedangkan kerugian yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Pipi bahwa memang dari program ini kita itu lebih harus mengontrol ini. Jadi unsur yang mengontrol itu ada 3. Kan tadinya kalau misalnya kita PJJ yang hanya Zoom atau kita hanya Google Classroom, itu kan tanggung jawabnya hanya guru dan siswa atau dosen dan mahasiswa. Tapi karena sekarang ada program Learning by Daily Life, jadi kita juga dirasakan betul yang paling dominan itu adalah orang tua dan siswa gitu, Prof. Sekian, terima kasih. Ya, selanjutnya coba dari aspek sosiologi nih ya. Secara sosiologis memang mestinya seperti itu ya, masyarakat kita kalau yang sudah terdidik ya, sudah jadi educated people gitu ya. Tetapi dalam pelaksananya kan sulit. Semua rumah adalah sekolah, semua orang adalah guru gitu. Secara sosiologis ini di kita itu sudah established belum? Sudah dalam konsep sosiologi misalnya sudah terinstitutionalize belum gitu misalnya? Langsung dijawab, Prof? Ya. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Nah, menurut saya gitu ya, dari segi sosialnya sendiri, sebenarnya kita tuh belum terdapat koordinasi yang jelas gitu ya, baik dari sekolah kepada pihak orang tua ataupun dari orang tua kepada siswa. Nah, kita itu perlu menganalisis sekiranya di mana kurangnya, apa yang menyebabkan koordinasi dari sekolah kepada orang tua dan juga kepada murid tersebut kurang seperti itu. Nah, makanya dari itu kita mengadakan program Learning by Daily Life, di mana di sini kita akan mengajarkan sang anak untuk belajar dari kehidupan sehari-harinya. Jadi kita tidak akan memaksakan materi yang begitu padat sehingga tidak masuk kepada seorang siswa tersebut, karena menurut jurnal yang saya baca sebelumnya bahwasannya ketika PJJ ini interaksi antara guru kepada siswa ataupun dari siswa kepada siswa lainnya itu kurang. Nah, sedangkan ketika kita pembelajaran bukan hanya materi yang penting, tapi dari segi emosional, di mana kedekatan antara guru kepada siswa ataupun sesama siswa. Nah, makanya dari itu kita ingin bekerja sama lebih kepada orang tua, di mana orang tua menjadi
seseorang atau peranata yang memang sangat penting bagi seorang anak tersebut untuk memberikan edukasi. Nah, namun kita tidak bisa sembarangan menyerahkan tanggung jawab kepada orang tua. Makanya dari itu kita perlu kerjasama antara sekolah, orang tua, dan juga siswa. Nah, salah satu caranya bagaimana? Tentunya dengan adanya sosialisasi yang jelas, arahan yang jelas, akan dibawa ke arah mana. Nah, salah satu hal yang menyebabkan materi ini kurang tersampaikan dari orang tua kepada siswa, karena terkadang tidak semua orang tua memiliki waktu untuk mengajarkan anaknya, dan tidak semua orang tua memiliki kemampuan di bidang tersebut. Makanya dari itu kita membuat suatu program yang berlandaskan belajar dari kehidupan, di mana dia belajar dari hal-hal yang biasa dia lakukan. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Satu lagi pertanyaan. Ini kan sangat bagus sekali ya, bagaimana setiap komponen dikoordinasikan. Sekarang gini, culture kita itu ya, terutama di culture di guru juga, di siswa juga, kalau tidak diajarkan ceramah di kelas tatap muka itu seperti bukan belajar gitu. Padahal sekarang lebih maju lagi learning by daily life itu, jadi belajar dari kehidupan. Gimana tuh cara mengkoordinasikannya tuh agar memang hal ini bisa dipahamkan oleh semua pihak? Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Ya, culture dari budaya Indonesia ini sebenarnya emang kita masih belum bisa belajar merdeka gitu ya. Dan sekarang ini sedang digembor-gemborkan oleh pemerintah. Dan ini salah satu hal yang akan kita coba gitu dari program Learning by Daily ini untuk meningkatkan kemerdekaan belajar mereka. Mereka bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Seperti itu. Dan mereka juga dapat mengambil banyak pelajaran dari apa yang mereka lakukan. Dan itu termasuk pemaknaan dari setiap siswa itu tersebut, dan sehingga dapat menimbulkan merdeka belajar tersebut. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio 3. Sebelum meninggalkan tempat, kami persilakan untuk menampilkan yel-yel yang sudah disiapkan. Salam perpisahan biasanya kita sayonara ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok portofolio 3 yang sudah memaparkan hasil analisisnya. Akhirnya kita sampailah ke pembahasan penting yang paling utama, yaitu adalah kajian dari kelompok portofolio 4 mengenai hasil pengembangan rencana kerja atau action plan. Kami undang kelompok portofolio 4 mengenai mengembangkan rencana kerja untuk dapat menempati stage yang telah tersedia. Ya, kami persilakan kepada kelompok 4 untuk memberikan penghormatan kepada hadirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami persilakan kepada kelompok untuk dapat memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati serta para peserta pelatihan proyek belajar karakter. Perkenalkan, nama saya Damar Bagaswara. Saya merupakan guru dari SMP Negeri 30 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Capsiwan, dosen di Prodi PJKR FPOK UPI. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mila Khairunisa, mahasiswi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, saya Mulki Munawar, mahasiswi Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam UPI. Nama saya Muhtar Gojali, guru di SMP Negeri 12 Bandung. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio 4 dari kelas Nakula. Kami persilakan kepada anggota kelompok untuk menempati posisi masing-masing. Ya, Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Damar Bagaswara, Guru PKN SMP 30 Bandung, selaku juru bicara kelompok portofolio 4 untuk menyampaikan rencana kerjanya. Kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya akan melanjutkan ya pembahasan dari kelompok Nakula terkait rencana kerja kedepannya akan kita hadirkan gitu, agar proyek yang alternatif kebijakan yang kita tawarkan ini bisa diterima dan
ya diterima oleh masyarakat itu sendiri. Pertama, bagaimana rencana kita terkait penjelasan tertulis tentang bagaimana cara kerja atau mengajak masyarakat baik perorangan maupun kelompok untuk mendukung rencana kerja yang diusulkan. Pertama, tentunya kita harus ada yang namanya pencerdasan ya kepada masyarakat itu sendiri. Kita akan mendatangi yang namanya kelompok-kelompok masyarakat yang menaungi dalam bidang pendidikan itu sendiri. Kita akan melakukan sosialisasi, menerangkan bagaimana sih, apa sih ini daily life project ini gitu ya, dan memberi keyakinan dan pemahaman gitu bahwa untuk menanggulangi ke loss learning ini diperlukan kerjasama kolaborasi gitu ya yang menyeluruh serta sinergitas baik sekolah, masyarakat dan juga orang tua itu sendiri. Nah, yang terakhir kita akan melakukan bimbingan kepada kelompok-kelompok tersebut agar tujuan yang kita harapkan itu dengan sinergitas kolaborasi yang dihadirkan nanti akan tersampaikan output yang diharapkan itu sendiri. Baik, selanjutnya. Nah, ini langkah selanjutnya terkait penjelasan tertulis tentang bagaimana cara kelas mendapatkan dukungan dari pemerintah atas kebijakan yang diusulkan. Nah, dalam konteks loss learning ini tentu stakeholder terkait yang akan bertanggung jawab gitu terhadap loss learning ini yaitu dari Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah itu sendiri. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menyusun suatu proposal yang di dalamnya berisikan apa sih life learning project itu, daily life project itu seperti apa. Nah, kemudian kita melakukan diskusi ya yang menyeluruh dengan pemerintah dan meyakinkan pemerintah bahwa ada nih project atau model pembelajaran yang bisa membuat anak-anak itu meningkatkan motivasinya ketika melakukan pembelajaran dalam jaringan gitu atau di rumah. Nah, terus meminta bantuan atau masukan kepada pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan itu sendiri bagaimana pengembangan proyek ini. Nah, ada beberapa pihak yang kemungkinan mendukung gitu dari live project ini. Yang pertama, pemerintah itu sendiri sebagai stakeholder dan masyarakat secara umum. Selanjutnya, Pak. Nah, pihak yang kemungkinan menolak ya kemungkinan dari orang tua itu sendiri. Kenapa? Karena orang tua cenderung merasa direpotkan gitu. Orang tua cenderung harus memahami materi peserta didiknya itu sendiri, anaknya itu sendiri. Nah, di sini bagaimana kita meyakinkan orang tua bahwa dengan daily life project ini si minat dan bakat dari anaknya tersebut akan tersalurkan gitu. Bagaimana pembelajaran dilakukan dengan aktivitas sehari-hari anaknya itu sendiri. Nah, di sini bagaimana kita meyakinkan bahwa dibutuhkannya suatu kolaborasi dan sinergitas gitu ya yang menyeluruh baik pemerintah, sekolah, guru dan orang tua itu sendiri. 1 menit terakhir. Ya, baik. Nah, ini terkait bagaimana sih produk gitu ya atau alur yang kita lakukan, baik dari menyusun proposal, sosialisasi kepada ya kelompok-kelompok masyarakat, orang tua dan lain sebagainya, lalu melakukan audiensi bersama tokoh-tokoh masyarakat, melakukan evaluasi bersama pemerintah dan pada akhirnya bisa melakukan realisasi. Nah, ini merupakan produk ya yang akan dijadikan contoh gitu bagaimana sih daily life project ini. Nah, di hari Senin misalnya ya, ini untuk pelajaran PKN, siswa pagi hari membaca atau literasi itu sendiri. Seperti yang kita tahu, ketika pembelajaran biasa pun kadang minat baca seseorang itu akan susah. Makanya kita harus membuat suatu pedoman kepada anak untuk bisa membaca di rumah gitu. Kedua, lakukan pembelajaran seperti biasa. Nah, di sini life skill. Nah, di sini siswa dibebaskan untuk melakukan aktivitas di rumah yang sesuai dengan minat dan bakatnya para siswa itu sendiri. Dengan demikian akan meningkatkan apa yang namanya soft skill dari siswa itu sendiri. Terima kasih atas pemaparannya. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Pertama adalah klarifikasi, yang kedua adalah nilai inovasi. Yang pertama dulu klarifikasi. Kalau agar bisa diterima program ini, action plan-nya di masyarakat, apa nama yang ring the bell gitu, nama yang catchy untuk program ini? Apakah misalnya HSBS itu misalnya hidup sehari-hari, belajar sehari-hari. Misalnya kalau kita kan punya MBKM. Nah, kira-kira apa itu nama program ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Coba saya jawab. Yang kami usulkan adalah namanya Daily Life Project. Daily Life Project. Okay. Mudah-mudahan nama ini bisa diterima oleh masyarakat dan mudah untuk diingat dan dilaksanakan.
Kalau masyarakat Inggris mungkin mudah, tapi masyarakat Indonesia Insya Allah kita bagian daripada masyarakat dunia harus mampu. Bagus ya. Tepuk tangan. Daily Life Project, oke. Nah, dari melihat program yang disampaikan, pertama action plan-nya itu ada proposal, diskusi, dan lain-lain. Itu kan seperti yang banyak orang sudah lakukan dengan cara demikian itu. Dan tentunya sudah teridentifikasi masalah atau resistensi dari masyarakat. Sebenarnya dari action plan ini nilai inovasi apa yang akan diberikan? Nilai inovasi yang beda dengan kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan oleh kelompok lain. Terima kasih. Ini sudah beda. Sudah pasti beda dengan kegiatan pembelajaran sehari-hari selama ini dari Indonesia Merdeka sampai hari ini. Dan dari sini ke depan akan berbeda karena kita akan menggunakan model Daily Life Project ini. Model ini sudah kami rancang dan sudah kami analisis keuntungan dan kerugian, dan kami sudah punya produk yang bagus sehingga produk ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sampai dari Miangas sampai Purworejo. Maka kami akan melakukan audiensi baik dengan pemerintah pusat, dari mulai eksekutif dengan legislatifnya di pusat, lalu dengan pemerintah daerah eksekutif dan legislatifnya, sehingga mereka memahami, mengerti program yang kita usulkan ini. Ya, itu programnya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana mensosialisasikan program itu. Seperti pertama ada proposal, ada diskusi, ada tadi itu sosialisasi ya, diskusi dan sosialisasi. Ada nggak hal yang sangat inovatif dari kegiatan action ini apa? Satu aja yang berbeda. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nilai yang menurut kami sangat inovatif dalam proyek ini yang pertama yaitu nilai karakter. Karena bagaimanapun juga di sini kita menuliskan bahwa ada life skill gitu ya. Jadi di sana siswa dibebaskan untuk melakukan hobi ataupun minatnya sesuai dengan yang mereka mau. Ketika mereka melakukan apa yang mereka mau, biasanya pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Karena mereka belajar sesuai dengan yang dia butuhkan dan yang dia inginkan gitu. Kemudian yang selanjutnya ada review mingguan atau evaluasi mingguan, di mana siswa diberikan kebebasan untuk menuliskan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka dapatkan. Kemudian di dalam review mingguan itu siswa juga diberikan kebebasan untuk meminta kepada guru, misalnya minggu depan itu saya ingin belajar mengenai materi ini. Jadi nanti diberikanlah ruang oleh guru tersebut untuk belajar hal tersebut gitu. Terima kasih. Apakah perlu disiapkan juga untuk siswa sehingga mereka aktif? Kan selama ini siswa kita itu tidak aktif ya, pasif gitu. Bagaimana menunggu dari sekolah. Sementara kan program ini menghendaki aktivitas atau aktifness dari siswa, keaktifan siswa. Ada program yang dipersiapkan untuk itu tidak? Baik, terima kasih sebelumnya izin menjawab untuk meningkatkan semangat kepada peserta didik itu sendiri, yang mana nantinya rencana program ini adalah sebuah program yang global gitu. Diharapkan juga dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai, baik itu dari praktisi pendidikan maupun orang tua siswa sendiri gitu, mereka menginginkan bahwa pembelajaran di kondisi darurat seperti ini memiliki panduan atau pegangan yang pas gitu, sehingga semua sekolah dapat memiliki pembelajaran yang merata, tidak sekolah A sudah baik sedangkan sekolah B tidak bisa melaksanakan sama sekali. Nah, oleh karena itu kami menawarkan sebuah panduan pembelajaran gitu, sehingga semua siswa atau peserta didik dapat memahami apa sih sebenarnya daily life ini. Panduannya mungkin contohnya seperti kecakapan hidup yang harus mereka gali atau mereka pelajari itu apa. Mereka bisa membantu orang tuanya seperti membereskan pekerjaan rumah, kemudian ada berkebun dan lain sebagainya. Tentu hal ini dapat mengisi kekosongan lost learning yang selama ini kita hadapi gitu, terutama di masa pandemi. Meskipun sekolah tidak bisa dimasuki secara full, namun pendidikan tidak hilang secara seluruhnya begitu. Ya, terima kasih. Apakah kurikulum nanti akan menyesuaikan dengan siswa atau siswa menyesuaikan dengan kurikulum?
izin jawab lagi. Iya. Karena ini pun tadi mengadaptasi dari program Merdeka Belajar yang mana mengadaptasi dari SKB 4 Menteri juga, maka semuanya akan saling beradaptasi, di mana kurikulum juga harus beradaptasi kepada siswa, begitupun siswa gitu. Jadi kedua pihak sama-sama harus siap sehingga program yang direncanakan dapat terlaksana dengan sesuai. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio 4. Kami persilakan untuk menampilkan yel-yel yang telah disiapkan. 1, 2, 3. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Masukkan bola bola. Ya, terima kasih banyak. Itulah tadi penampilan dari kelas Nakula. Alhamdulillahirobbilalamin, keempat portofolio sudah memaparkan hasil kajiannya sehingga memberikan pengetahuan ternyata masalah learning loss ini adalah hal yang sangat penting yang perlu kita selesaikan. Bahkan tadi sudah dianalisis kebijakannya yang sudah ada dan juga sudah diusulkan kebijakan alternatif hingga cara kerjanya. Luar biasa sekali. Itulah tadi penampilan kelas Nakula. Beri tepukan yang meriah untuk kelas Nakula. Ya, kami persembahkan atraksi kelas Nakula dengan drama musikal Learning Loss. Silakan. Ingat Kalemburnya, Karawang, Subang, dan Cakalong. Mana si Ambo teh? Mau sekalikan kopi dah lah. Sungkia mengenal kan kopi teh. Nuhun Abu, aduh panjang umurmu. Bebek teh. Hai hadir. Ayo bagi kolot, bang kudu bagi mesra ada. Patung turun dia beda setruk dua anak kata. Kolot mah. Ayo budak kamarana itu Cakarola. Yanti. Apa sia? Sekedap mana mah? Siap habis sabar we. Terus kodang gitu. Lain yang jadi presiden mana teh? Urus sekolah. Menteri ya Bima. Dia akan jadi presiden, hang menteri mana mah? Mana cek mana? Yang tahu. Oh deui. Gamat deui. Di baju lain teh. Eta sih salahna nu bener, setting muka. Main game kene. Ah, siapa? Eta mana sabelah deui. Oh, iya mah. Duit dibayar 1 juta dipakai mau didangkrik, mana boleh pakai HP. Sok buru nungguan sekolah tuh. Enggak atuh. Baik, damu ah. Dikisahkan Lalu di ular teh karieu tadi mah sakala mah. Abah ini punya istri yang keempat. Ini adalah istri keempatnya. Beda-beda rahasia. Mana? Guru kalanya oe. Kela, bapak sakina orang minta duit atuh jang meuli. Mari ku aing bener sekarang harus kakisah kemana? Pan kamari teh abah teh mere duit 1 juta. Oh. Titipan meuli sapi. Mana sapina? Dijual euy. Aing 1 juta ku aing titah meuli sapi mana teh? Kak, bang pemain game kene bakal. Guru. Terus buru tuh. Guru sih mamak tak aing. Nangkat kalanya, Bang. Ah, siapa? Aduh akhirnya sing salolehnya. Ya, dikisahkan Yanto dan Yanti kemudian pamitan kepada Abah dan Ambu untuk menuju sekolahnya. Sawah heulanya. Dan Abah dan Ambu mempersiapkan diri untuk pergi ke sawah. Hiris, darabi hiris. Hadiah sawah. Pokok di jalan bisa pakai kota mah tuh. Pada hari itu, beberapa anak sudah nampak di perjalanan menuju sekolahnya. Ada yang berpakaian bebas, ada yang kelihatan nampak cakep, ada yang nampak sedih.
Yanti dan Yanto pun ketemu dengan teman-temannya. Yanto yang tidak bisa lepas dengan gadgetnya, dengan ponselnya. Ponsel itu adalah telepon selingkuhannya. Dia senantiasa tidak bisa melepaskan dirinya dengan HP-nya. Ini sering menjadi pertengkaran antara adik dan kakak. Anak-anak menuju gerbang sekolah dan di situ sudah nampak ibu dan bapak guru lagi menyambut kedatangan putra putri sekolah dari SMP 30. Beberapa anak kemudian datang, biasa salaman. Nampak di situ ada pembicaraan. Ada apakah kiranya? Bapak dan Ibu guru menyatakan bahwa ini adalah pandemi. Semuanya siswa yang datang ke sekolah diwajibkan menggunakan masker. Yanto dan Yanti tidak mengetahui keadaan ini. Dia kaget. Kok kenapa teman-teman? Enggak, jadi gini. Sekarang diliburkan karena situasi di negara kita sedang dilanda oleh wabah pandemi COVID-19. Dengerin. Simpan dulu HP-nya supaya nyampe pesannya ya. Jadi sekarang tidak ada pembelajaran sekarang. Berarti libur? Bukan libur. Ya, jadi sekarang belajarnya dari rumah. Ya, work from home. Ya belajar dari rumah. Yanto yang tidak paham apa itu yang disebut dengan learn from home. Ya. Jadi sekarang kita pulang ke rumah masing-masing? Silakan pulang. Cuman ini dipakai dulu ya. Itu HP-nya disapuin dulu, HP-nya disapuin. Sekarang silakan pulang. Beritahu juga orang tuanya supaya terhindar dari wabah penyakit. Ya. Dengan begitu bahagia Yanto dan Yanti pulang karena ternyata pada hari itu tidak usah masuk sekolah dan mereka cukup belajar di rumah saja. Diceritakan Abah yang siap-siap untuk menuju sawah dengan Ambu masih ngobrol sebentar. Tiba-tiba Yanto dan Yanti sudah datang kembali ke rumah. Tidak berapa lama setelah mereka pergi menuju sekolah. Selingkuh gitu, Ge. Hiji mah. Sholat. Hiji sholat nomor 3 tahajud. Nya sarua itu teh sholat. Nomor 4 sare deui we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro. Nah, geus baralik deui sakola teh. Bu. Sakola teh. Pak, emang kunaon geus kerja ini geus balik. Jadi tambah balik apa? Apanya? Cenah libur cek si guru teh cenah. Libur nama libur sekolah. Lain tanggal beureum. Iya cenah. Oh, tuh make masker, kita masker pana gitu teh. Masker teh. Oh, cek si bapak teh kieu cenah. Itu Batman aing euy. Oh, non cenah work from home cenah kitu. Hah? Orok from home. Sabana orokan. Hah? Lain orokan, Bu. Barorok sekolah. Masker. Ah, Bu, work from home teh diajar di imah. Jadi libur. Nanti mamang sia tuan hiris. Bukan, ada orang nongkrong main game. Tenang, nanti aja ada mending main game. Tinggal Mobile Legends, tinggal itu. Hah? Kan mereka lagi diajar. Ayo nggak sepertinya. Ayo Epic 2 itu. Ay, Abah sarwana. Abah. Nah, Abah jangan ambu teh angkat ke sawah. Hah? Cenah ik angkat ke sawah. Urut. Enggak sentuh ayo orang diajar tuh main game lain cenah Ya. diajar di rumah. Mana tadi diajar jadi manusia unggul. Unggul naon apa? Tapi hasil unggul. Hah? Kamos unggul mah. Bandung juara naon? Apa bingung. Untuk mau PPT mau pintar. Saya yuk yang diajar yuk. Hari pertama belajar anak-anak masih kelihatan senang. Balik ke kita lah. Hari pertama anak-anak masih senang belajar di rumah karena dianggapnya adalah libur. Kedua pun demikian. 3, 4, 5 seminggu tidak terasa mereka telah melaksanakan pembelajaran di rumah. Yanto apalagi dengan kesenangannya dan hobinya yang begitu dahsyat dengan HP-nya, dengan gadgetnya.
Sampailah pada hari beberapa kemudian, sebulan, 2 bulan, Yanti yang tadinya rajin juga masih kelihatan bahagia belajar dengan daring. Ya, ada hari-hari berlalu, 6 bulan, 1 tahun kemudian, dan akhirnya nyampailah pada hari 1 tahun setengah hari ini. Kebimbangan, kegelisahan, bosan, capek, lelah, lunglai, loyo, pusing, pening, itu menjadi satu perasaan yang menjadi satu tidak pernah bisa dilepaskan dari diri. Mulai frustasi dengan keadaan, mulai marah dengan kenyataan, dan kemudian Yanti yang tadinya baik dalam belajar menjadi sama dengan Yanto kakaknya. Mulai mereka stres, mentalnya terganggu, emosinya menjadi labil. Orang tua tidak bisa membantu mereka. Ambu dan Abah hanya menguruskan sawah, kebun dan ladangnya saja. Tidak bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Tugas dari orang tuanya. Yang diajar di sekolah. Iya, aku malah gak kena. Apa aku? Aku mah diajar sehat. Mereka bingung. Mereka harus bagaimana saat ini? Ngomong pada siapa? Mengeluh pada siapa? Teman-temannya pun entah di mana. Karena mereka tidak boleh keluar dari rumahnya masing-masing. Yang diajar ayo ngomong ke pemerintah. Teuing ah. Kurang mah geus diajar. Di kumaha pemerintah teh ah. Terus kumaha tuh? Iya bantuan beresan. Mbok. Beta ditanam beres ya kumaha. Dan akhirnya dengan segala keputusasaannya, mereka gak tahu apa yang terjadi dengan mereka semuanya.